Di Shanghai, sesuatu yang jarang terjadi mendadak menjadi bahan pembicaraan hangat di lingkungan sekolah tempat aku mengabdi. Bukan tentang nilai ujian, bukan pula soal prestasi olimpiade, melainkan tentang sebuah perjalanan. Perjalanan studi. Keputusan yang terdengar sederhana, namun perlahan mengguncang keyakinanku yang telah terbangun selama puluhan tahun. Namaku Zhou Wen, usia 58 tahun. Lebih dari 3 dekade, aku mengajar matematika di sebuah sekolah menengah elit swasta di Shanghai. Sekolah ini bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan simbol status. Murid-muridnya berasal dari keluarga eksekutif, pengusaha besar, dan kalangan berpengaruh. Di tempat ini standar akademik tinggi bukan tuntutan, melainkan kebiasaan. Prestasi, peringkat, dan target adalah udara yang kami hirup setiap hari. Pagi itu, para guru dipanggil ke ruang rapat. Cahaya layar proyektor memantul di dinding kaca. Sementara kepala sekolah berdiri dengan ekspresi yang sengaja dibuat biasa. Dengan suara datar ia menyampaikan pengumuman resmi. Perjalanan studi kelas akhir tahun ini akan dilaksanakan ke Indonesia, Jakarta dan Yogyakarta. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak kegembiraan. Ruangan justru dipenuhi keheningan yang canggung. Aku menahan napas, seolah kata itu baru saja dijatuhkan begitu saja tanpa persiapan. Indonesia di benakku. Negara itu hanya hadir lewat potongan berita singkat. Banjir, kemacetan, perdebatan politik, dan gambar jalanan yang tampak kusam. Jauh dari daftar negara yang biasanya kami tuju, alasannya disampaikan dengan lugas. Anggaran sekolah sedang diketatkan. Indonesia dipilih karena biaya dan jarak yang masuk akal. Keputusan itu final. Kalimat terakhir terasa seperti palu yang mengetuk ruang rapat. Lalu, tanpa banyak penjelasan, kepala sekolah menunjuk beberapa nama guru pendamping. Salah satunya, namaku. Aku mengangguk refleks. Wajahku tetap tenang, seperti seorang guru yang sudah terbiasa menerima tugas apapun. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang bergeser. Sebuah keyakinan lama mulai terusik, meski belum sepenuhnya kusadari. Aku pulang hari itu dengan langkah yang sama, tetapi pikiran yang tidak lagi utuh. Sore harinya, ketika aku berdiri di depan kelas untuk mengumumkan tujuan perjalanan kepada para siswa, aku tahu satu hal pasti. Keputusan ini bukan hanya akan menguji mereka. Keputusan ini, entah bagaimana, juga akan mengujiku. Begitu kata Indonesia muncul di layar presentasi, suasana kelas seakan berhenti bernapas. Aku bisa merasakannya, bahkan sebelum melihat reaksi wajah mereka. Seperti udara yang tiba-tiba membeku, menahan setiap bisikan dan gerak kecil. Beberapa siswa saling berpandangan. Alis terangkat, bibir mengatup rapat, yang lain menunduk, seolah berharap kata itu segera menghilang. Aku berdiri di depan kelas, menjelaskan rencana perjalanan dengan nada datar, seolah sedang membacakan jadwal ujian rutin. Namun, mataku menangkap gelagat yang sulit disembunyikan. Ada senyum tipis yang terasa dipaksakan, ada helaan napas panjang yang tidak disamarkan. Seorang siswa di barisan tengah menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berbisik pelan pada temannya. Aku tak perlu mendengar dengan jelas untuk tahu isi bisikan itu. Beberapa detik kemudian, tawa kecil terdengar, bukan tawa riang, melainkan tawa getir yang lahir dari kekecewaan. Mengapa bukan Eropa atau Amerika seperti biasanya? Ucap seseorang, cukup keras untuk terdengar, cukup pelan untuk bisa disangkal. Aku berpura-pura tidak mendengarnya. Sebagai guru, aku terlatih untuk mengabaikan hal-hal yang berpotensi mengganggu wibawa kelas. Namun kali ini, kata-kata itu justru menggema di dalam kepalaku. Aku melanjutkan penjelasan. Durasi perjalanan, agenda kunjungan, aturan disiplin. Kalimat-kalimat itu mengalir lancar dari mulutku, tetapi tidak sepenuhnya dari hatiku. Di balik sikap profesional yang kutampilkan, ada suara lain yang diam-diam mengiyakan kegelisahan mereka. Aku juga tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa prestise melekat pada destinasi, bahwa nilai sebuah perjalanan diukur dari seberapa maju tempat yang dikunjungi. Wajah para siswa mencerminkan campuran emosi, kecewa, bingung, dan rasa ingin tahu yang sangat kecil. Mereka adalah anak-anak yang sejak kecil terbiasa melihat dunia melalui grafik peringkat, universitas ternama, dan kota-kota global. Indonesia tidak pernah masuk ke dalam peta impian mereka. Saat bel berbunyi menandai akhir jam pelajaran, kursi bergeser, dan tas ditutup dengan gerakan cepat. Kelas kembali ramai, namun bukan dengan antusiasme. Aku berdiri sejenak sendirian di depan papan tulis, menatap kata Indonesia yang masih terpampang di layar.
Saat itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Prasangka yang kutemukan di mata para siswa bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah bayangan dari prasangka yang selama ini juga diam-diam hidup di dalam diriku sendiri. Jika reaksi para siswa masih bisa disembunyikan di balik sikap remaja yang setengah acuh, maka kegelisahan para orang tua muncul tanpa tedeng aling-aling. Rapat orang tua murid diselenggarakan 3 hari. Setelah pengumuman perjalanan studi, aula sekolah penuh oleh jas rapi, tas kerja mahal, dan wajah-wajah dewasa yang terbiasa berbicara dengan nada yakin. Aku duduk di barisan depan bersama beberapa guru lain. Kepala sekolah kembali menjelaskan tujuan perjalanan, agenda, serta jaminan keamanan yang telah dipersiapkan. Namun sebelum penjelasan itu banner-banner selesai, tangan-tangan mulai terangkat. Pertanyaan pun datang silih berganti. Bukan sebagai rasa ingin tahu, melainkan sebagai bentuk kecemasan yang terpendam. Apakah Indonesia aman untuk anak-anak kami? Bagaimana dengan kebersihan dan fasilitas kesehatannya? Apa manfaat akademiknya dibandingkan negara lain? Nada pertanyaan itu sopan, tetapi tersimpan keraguan yang sulit disangkal. Beberapa orang tua bahkan tidak menunggu giliran bicara. Ada yang menyebut berita kriminal, ada yang mengutip artikel daring tentang kemacetan dan banjir. Indonesia dibicarakan bukan sebagai sebuah negara, melainkan sebagai kumpulan kekhawatiran. Aku diminta menjelaskan dari sudut pandang guru pendamping. Dengan suara setenang mungkin, aku menyampaikan materi resmi yang telah disiapkan sekolah, tentang hotel yang aman, sekolah mitra yang berkualitas, dan pemandu profesional yang akan mendampingi kami. Aku berbicara seperti seorang guru yang tahu tugasnya. Namun di balik kata-kata itu, aku menyadari ada jarak antara yang kuucapkan dan yang kurasakan. Sesungguhnya, aku pun membawa ketakutan yang sama. Prasangka itu telah lama tertanam, terbentuk dari berita, obrolan, dan kesimpulan yang tidak pernah benar-benar diuji. Bedanya, para orang tua mengucapkannya dengan lantang, sementara aku menyimpannya rapi di dalam diri. Seorang ibu berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Ia berkata bahwa anaknya hanya sekali seumur hidup mengikuti perjalanan studi seperti ini. Ia ingin yang terbaik, yang paling bergengsi. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti maksudnya, karena pemikiran itu juga pernah menjadi milikku. Rapat berakhir dengan keputusan yang tak berubah. Perjalanan tetap dilaksanakan. Orang tua pulang membawa kegelisahan masing-masing. Aku berjalan keluar aula dengan langkah lambat. Di lorong yang lengang, aku berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Hari itu, aku menyadari bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia diwariskan, diperkuat, dan diterima sebagai kebenaran. Tanpa pernah banner-banner, kita periksa sendiri. Malam sebelum keberangkatan, aku menata koper di kamar apartemenku yang sunyi. Setiap potong pakaian kulipat dengan rapi, seolah kerapian itu mampu menenangkan pikiran yang gelisah. Di luar jendela, lampu-lampu Shanghai berkilau seperti biasa, teratur, terang, dan terasa akrab. Kota ini adalah ritme hidupku selama puluhan tahun, tempat segala sesuatu berjalan sesuai jadwal dan standar yang jelas. Aku berhenti sejenak, duduk di tepi tempat tidur, memandangi koper yang setengah tertutup. Dalam benakku, Indonesia masih berupa gambaran kabur. Kota yang terasa jauh, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara mental. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa perjalanan ini hanyalah kewajiban profesional. Tugasku sederhana, memastikan para siswa aman, mengikuti jadwal, dan kembali ke rumah tanpa masalah. Tidak, Levi. Pagi hari, Bandara Internasional Pudong dipenuhi cahaya putih dan langkah-langkah cepat. Para siswa berdiri berkelompok dengan koper mahal dan ransel bermerek. Wajah mereka memancarkan campuran bosan dan pasrah. Beberapa masih berbincang pelan, yang lain sibuk dengan ponsel. Aku berdiri di sisi rombongan, mengamati seperti biasa, berusaha menjaga jarak yang profesional. Instruksi keselamatan ku sampaikan dengan suara yang sudah ku kenal betul. Jangan terpisah dari rombongan. Simpan dokumen dengan baik. Patuhi jadwal. Kalimat-kalimat itu terdengar mekanis. Diulang setiap tahun, di bandara manapun. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat menunggu boarding, aku menatap ke arah landasan pacu yang luas dan bersih. Aku membandingkannya tanpa sadar dengan bayangan samar tentang Jakarta yang selama ini tertanam di kepalaku. Perbandingan yang tidak adil, lahir dari asumsi, bukan pengalaman. Tetapi prasangka bekerja dengan cara itu, diam-diam,
nyaris tak terasa. Ketika pesawat mulai bergerak, suara mesin perlahan memenuhi kabin. Aku menutup mata sejenak saat roda meninggalkan tanah. Di dalam hati ada ketegangan yang sulit kujelaskan. Bukan rasa takut, melainkan kewaspadaan berlebihan. Seolah aku tengah membawa rombongan ke tempat yang asing dan penuh risiko. Aku membuka mata dan menatap deretan kursi di depan. Para siswa terlihat tenang, sebagian tertidur, sebagian masih menatap layar hiburan. Aku menarik napas panjang dan bersandar. Dengan segala prasangka yang masih utuh, aku berangkat menuju negeri yang bahkan belum pernah benar-benar ku kenal. Aku tidak tahu saat itu bahwa sejak pesawat tersebut lepas landas, hidupku perlahan sedang diarahkan menuju sebuah pelajaran yang tidak pernah diajarkan oleh angka, rumus, ataupun grafik prestasi. Roda pesawat menyentuh landasan dengan getaran lembut yang hampir tak terasa. Aku membuka mata dan menoleh keluar jendela. Barisan lampu hijau dan oranye berderet rapi di sepanjang landasan, menyambut kedatangan kami. Di layar kabin tertulis tujuan yang sejak awal masih terasa asing di benakku, Indonesia. Di dalam diriku, kewaspadaan masih terjaga. Aku bersiap menghadapi kemungkinan kecil yang selama ini kucemaskan. Antrean kacau, petugas yang dingin, suasana yang tidak teratur. Namun langkah pertama kami di area kedatangan justru menghadirkan pemandangan yang bertolak belakang dari bayanganku. Petugas bandara berdiri rapi dengan seragam bersih. Wajah mereka tenang, bahkan anggat. Saat salah satu siswi kami terlihat kebingungan mengisi kartu kedatangan, seorang petugas menghampiri dengan langkah ringan. Ia menjelaskan perlahan, tanpa nada tergesa, tanpa menunjukkan kejengkelan sedikit pun. Aku memperhatikan interaksi itu dari kejauhan, mencoba mencari celah ketidaksabaran yang tak kutemukan. Di area imigrasi, antrean memang panjang, tetapi bergerak tertib. Setiap petugas menatap penumpang dengan penuh perhatian, bukan sekadar memeriksa dokumen. Ketika giliranku tiba, seorang petugas muda tersenyum dan menyapaku. "Selamat datang di Indonesia, Pak." Bahasa Inggrisnya sederhana, namun nada suaranya terasa tulus. Aku mengangguk refleks, sedikit kikuk. Sudah lama aku tidak merasakan sapaan yang terasa begitu personal di sebuah bandara internasional. Di tempat lain, proses imigrasi seringkali menjadi urusan singkat dan dingin. Di sini, ia terasa manusiawi. Di luar area kedatangan, kami disambut oleh pemandu wisata kami, Pak Hendra. Pria berkacamata itu memperkenalkan diri dengan senyum ramah dan bahasa Mandarin yang sederhana namun jelas. Nada bicaranya ringan, diselingi humor kecil yang membuat para siswa tersenyum. Ketegangan yang semula terasa di wajah mereka perlahan mengendur. Kami menaiki bus dan meninggalkan bandara. Jalan tol terbentang lebar dan rapi. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantulkan cahaya ke kaca jendela. Kendaraan bergerak teratur, dan aku memperhatikan sesuatu yang nyaris luput. Mobil-mobil menyalakan lampu sein dengan disiplin saat berpindah jalur. Jakarta tidak tampak seperti kota yang selama ini kubayangkan. Ia hidup, berdenyut, namun tidak semeraut. Di kejauhan, bayangan gedung tinggi berpadu dengan gelapnya langit malam. Aku bersandar dan menatap keluar jendela, merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan. Untuk pertama kalinya sejak pengumuman perjalanan ini, ada retakan kecil di dinding prasangka yang selama ini berdiri kokoh di dalam diriku. Bus melaju mulus memasuki kawasan pusat kota. Lampu-lampu jalan berdiri berderet rapi, memantulkan cahaya ke aspal yang bersih. Dari balik kaca jendela, Jakarta menampakkan wajahnya sedikit demi sedikit. Bukan dengan hiruk pikuk yang kutakutkan, melainkan dengan ritme yang teratur. Gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan taman-taman kecil yang masih menyimpan hijau di tengah malam. Aku memperhatikan detail-detail yang biasanya luput dari perhatianku saat bepergian. Marka jalan terlihat jelas. Kendaraan bergerak sabar di jalurnya. Tidak ada klakson yang berteriak tanpa alasan. Kota ini hidup, tetapi tidak berisik. Padat, namun tidak terasa liar. Setiap kilometer yang kami lalui seolah mengikis satu lapis prasangka yang sejak lama menetap di benakku. Pak Hendra berdiri di bagian depan bus, menjelaskan rencana perjalanan dengan suara yang tenang. Sesekali ia melontarkan candaan ringan, membuat beberapa siswa tertawa kecil. Aku melihat perubahan di wajah mereka. Ketegangan yang semula terasa, kini berganti dengan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. Bahkan, ada yang mulai mengintip keluar jendela, mencoba menangkap suasana kota yang bergerak di hadapan mereka. Hotel tempat kami menginap terletak di kawasan bisnis. Begitu bus berhenti, pintu otomatis terbuka,
dan aroma bunga segar menyambut kami. Lobi hotel luas dan terang. Lantainya berkilau bersih. Para staf berdiri rapi, menyapa dengan senyum, dan sedikit menundukkan kepala. Sebuah gestur sederhana, namun terasa hangat, seolah menyampaikan rasa hormat tanpa kata-kata. Proses check-in berjalan cepat dan tertib. Tidak ada suara keras, tidak ada keluhan. Para siswa menerima kunci kamar masing-masing, lalu mengantre lift dengan rapi. Aku memperhatikan semua itu dalam diam, mencoba memahami perasaan yang muncul. Tidak ada kejutan besar, tidak ada kemewahan berlebihan. Namun, justru kewajaran itulah yang terasa istimewa. Saat berdiri sendirian di lobi, aku teringat bayangan Jakarta yang dulu ada di kepalaku. Kota yang kacau, fasilitas yang tertinggal, dan masyarakat yang tergesa tanpa arah. Gambaran itu kini terasa asing, seolah berasal dari cerita orang lain, bukan dari tempat yang sedang kupijak. Aku naik ke kamar dan membuka tirai jendela. Di bawah sana jalanan masih hidup, lampu kendaraan bergerak perlahan, seperti aliran cahaya yang tak pernah benar-benar berhenti. Jakarta tidak sedang berusaha mengesankan siapapun, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa mungkin selama ini bukan kota ini yang keliru. Mungkin akulah yang datang dengan cara pandang yang salah. Setelah semua koper tersusun rapi di kamar masing-masing, kami berkumpul kembali di ruang makan hotel untuk makan malam. Ruangan itu cukup luas, dipenuhi cahaya hangat yang jatuh lembut ke meja-meja. Aroma berbagai hidangan bercampur menjadi satu. Tidak menusuk, justru mengundang. Aku masuk dengan langkah pelan, masih membawa kewaspadaan yang tersisa sejak awal perjalanan. Ruang makan ternyata sudah cukup ramai. Namun yang mengejutkanku bukan jumlah orangnya, melainkan suasananya. Tidak ada suara keras yang memantul di dinding. Percakapan berlangsung pelan, tertib, seolah setiap orang memahami batas ruang bersama. Para tamu berdiri mengantre di area buffet tanpa dorong-mendorong. Tidak ada tatapan kesal, tidak ada gestur tergesa. Para siswa kami berdiri di belakang antrean, menunggu giliran dengan sikap yang jarang kulihat saat mereka berada di tempat umum lain. Seolah suasana di ruangan itu memengaruhi cara mereka bergerak. Aku mengambil piring dan mulai mengamati hidangan yang tersaji. Nasi goreng mengepulkan aroma ringan, sate tersusun rapi, sayuran segar berwarna cerah, serta beberapa pilihan roti dan hidangan barat. Aku mengambil sedikit demi sedikit, mencicipinya tanpa ekspektasi. Rasanya lembut, bersahaja, dan tidak asing. Ada rasa yang akrab, bukan karena kesamaan, melainkan karena kesederhanaannya. Aku duduk di meja dekat jendela, memperhatikan orang-orang di sekeliling. Sebuah keluarga berbicara pelan sambil tersenyum. Sepasang tamu saling mengangguk saat berpapasan. Di sudut ruangan, seorang pelayan memungut gelas yang terjatuh. Ia melakukannya dengan gerakan tenang, tetap tersenyum, tanpa menunjukkan kejengkelan. Tidak ada tatapan tajam ke arah tamu yang menjatuhkan gelas itu. Kejadian kecil itu entah mengapa membekas di pikiranku. Segalanya berjalan wajar, namun kewajaran itu justru terasa istimewa. Aku menyadari bahwa selama ini aku terbiasa mengaitkan keteraturan dengan ketegangan dan keramahan dengan kepura-puraan. Di tempat ini keduanya berjalan berdampingan secara alami. Saat kembali ke kamar, aku duduk di tepi tempat tidur, memandang lampu-lampu kota Jakarta dari balik jendela. Jalanan masih hidup, tetapi tidak gaduh. Aku menghela napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena ada sesuatu di dalam diriku yang mulai bergeser. Malam pertama di Indonesia berakhir tanpa peristiwa besar. Namun justru dalam ketenangan itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Mungkinkah selama ini aku yang salah menilai dunia di luar batas keyakinanku sendiri? Pagi di Jakarta datang dengan cahaya yang berbeda dari yang biasa kulihat di Shanghai. Matahari terasa lebih dekat, lebih hangat, menyinari jalanan yang mulai dipenuhi aktivitas. Kami berangkat dari hotel setelah sarapan. Bus bergerak menyusuri jalan raya dengan ritme yang teratur. Aku duduk di sisi jendela, memandangi langit biru yang terbentang luas, masih membawa kesan malam sebelumnya. Agenda utama hari itu adalah mengunjungi sebuah sekolah menengah atas di Jakarta. Namanya sederhana, namun reputasinya dikenal luas. Begitu bus berhenti di depan gerbang, aku melihat deretan bangunan bata merah yang tampak kokoh dan terawat. Tidak mewah, tetapi bersih dan tertata. Suasananya terasa tenang, seolah sekolah itu bernafas dengan ritmenya sendiri. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun menyambut kami di gerbang. Wajahnya teduh, senyumnya tulus. Dialah Pak Dharma,
kepala sekolah. Ia menjabat tangan kami satu persatu, menatap mata setiap orang yang ditemuinya. "Selamat datang," ucapnya dengan nada hangat yang tidak dibuat-buat. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa penuh makna. Kami berjalan menyusuri koridor sekolah. Di dinding tergantung berbagai karya siswa, lukisan, foto dan kutipan singkat yang ditulis tangan. Lantainya bersih, memantulkan cahaya matahari pagi. Aku sempat bertanya-tanya, berapa banyak petugas kebersihan yang bekerja di tempat ini untuk menjaga kerapian seperti ini. Bel istirahat tiba-tiba berbunyi. Aku bersiap melihat pemandangan yang biasa kulihat di sekolah lain. Siswa berlarian, suara gaduh, kelas yang ditinggalkan berantakan. Namun, yang terjadi justru membuat langkahku terhenti. Para siswa keluar dari kelas dengan tertib, menuju lemari kecil di sudut koridor. Mereka mengambil sapu, pel, dan kain lap. Tanpa komando keras, tanpa wajah terpaksa, mereka mulai membersihkan ruang kelas masing-masing. Meja dirapikan, lantai disapu, jendela dilap dengan hati-hati. Semua dilakukan dengan tenang, seolah ini bagian alami dari rutinitas mereka. Aku berdiri mematung, memperhatikan pemandangan yang tak pernah kulihat di sekolahku sendiri. Pak Dharma berdiri di sampingku dan berkata pelan bahwa setiap hari ada waktu khusus bagi siswa untuk merawat ruang belajar mereka. Kami ingin mereka memahami bahwa lingkungan yang nyaman adalah tanggung jawab bersama, katanya. Aku mengangguk, namun di dalam dada ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Di hadapanku, pendidikan tidak lagi sekadar soal prestasi, melainkan tentang membentuk sikap terhadap kehidupan itu sendiri. Setelah bel istirahat usai dan ruang kelas kembali rapi, kami diajak menuju area aula dan lapangan sekolah. Di sana, berbagai kegiatan ekstrakurikuler sedang berlangsung. Aku memperkirakan suasananya akan terasa kaku, penuh pengawasan. Seperti banyak program tambahan di sekolah kami yang berorientasi pada prestasi. Namun sekali lagi, perkiraanku meleset. Di satu sisi lapangan, sekelompok siswa berlatih basket. Gerakan mereka cepat, penuh semangat, tetapi tidak terlihat tertekan. Di sisi lain, beberapa siswa berlatih voli, saling menyemangati setiap kali bola gagal melewati net. Tawa dan sorak kecil terdengar, bukan sebagai bentuk euforia berlebihan, melainkan sebagai ekspresi kebersamaan. Di sudut aula, sekelompok siswa memainkan musik dengan peralatan sederhana. Nada gitar mengalun pelan, disusul ketukan drum yang tidak sempurna, namun jujur, tidak ada upaya untuk tampil hebat di hadapan kami. Mereka hanya bermain, mengekspresikan diri dengan cara yang mereka pahami. Aku melihat wajah-wajah yang percaya diri, bukan karena ingin diakui, tetapi karena merasa aman menjadi diri sendiri. Para pembina berdiri tidak jauh dari siswa. Mereka tidak berteriak, tidak memberi instruksi keras. Mereka hadir sebagai pendamping, bukan penguasa. Pak Dharma menjelaskan bahwa di sekolah ini, peran guru adalah memberi ruang. Kami percaya setiap anak punya cara tumbuhnya sendiri, katanya. Tugas kami memastikan mereka tidak kehilangan arah. Menjelang siang, kami diajak menuju kantin sekolah. Aku sempat bersiap menghadapi keramaian yang biasanya melekat pada tempat makan siswa. Namun, antrean berjalan tertib. Para siswa berdiri rapi, mengambil makanan dengan porsi secukupnya. Menu yang disajikan sederhana: nasi, sayur, lauk bergizi, dan buah. Di balik meja saji, beberapa siswa bertugas melayani teman-temannya. Mereka mengenakan celemek dan penutup kepala, bergerak cekatan, namun ramah. Tidak ada makanan yang dibiarkan terbuang. Tempat sampah dipisahkan sesuai jenisnya, seolah kepedulian itu telah tertanam tanpa perlu diingatkan. Aku duduk di meja guru bersama Pak Dharma. Ia berbicara tentang pendidikan karakter, tentang tanggung jawab, kemandirian, dan rasa hormat. Kata-katanya tidak terdengar seperti slogan. Semuanya terasa nyata, terlihat langsung di sekelilingku. Di dalam hati, aku mulai membandingkan dengan sekolahku sendiri. Kami unggul dalam teknologi dan peringkat, tetapi di tempat ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Pendidikan yang tidak hanya membentuk siswa menjadi pintar, tetapi juga menjadi manusia. Hari ketiga perjalanan memberi para siswa waktu bebas untuk menjelajahi kawasan perbelanjaan yang ramai di Jakarta. Tempat itu dipenuhi toko-toko kecil, cahaya lampu hangat, dan aroma kopi susu yang menguar dari berbagai sudut. Aku berjalan beberapa langkah di belakang rombongan, menjaga jarak yang cukup agar mereka merasa bebas, namun tetap dalam pengawasanku. Awalnya, suasana berjalan seperti yang kuharapkan. Para siswa tertawa kecil, saling menunjukkan barang yang mereka temukan,
Sebagian sibuk memilih aleh-aleh untuk keluarga di rumah. Tidak ada kegaduhan, tidak ada masalah. Aku mulai merasa sedikit lebih rileks, menikmati peran sebagai pengamat yang tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang siswi mendekat dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya membesar menahan panik. Tangannya bergetar saat memegang lenganku. "Pak, dompet saya hilang," ucapnya pelan, hampir tak bersuara. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menjaga ekspresi tetap tenang. Dari caranya berbicara, aku tahu kehilangan itu bukan perkara sepele. Di dalam dompet itu, katanya, ada uang, kartu identitas, dan satu foto kecil neneknya, satu-satunya yang ia bawa dari rumah. Kata terakhir itu membuat dadaku terasa sesak. Kami segera menyusuri kembali langkahnya. Aku bertanya pada penjaga toko, pada penjual minuman, pada siapapun yang sempat berpapasan. Kami memeriksa lantai, sudut-sudut toko, bahkan tong sampah terdekat. Tidak ada. Setiap menit yang berlalu membuat wajah siswi itu semakin pucat. Di kepalaku, berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Kehilangan dompet di negeri asing bukanlah pengalaman baru bagiku, dan jarang berakhir dengan baik. Aku berusaha menyingkirkan pikiran itu, tetap berdiri sebagai figur yang harus memberi rasa aman. Namun di dalam hati, kekhawatiran itu tumbuh diam-diam. 20 menit berlalu. Aku mulai mempertimbangkan untuk mengajaknya melapor ke petugas keamanan. Aku menarik napas, bersiap menjelaskan prosedur yang mungkin akan panjang dan melelahkan. Saat itulah, dari arah belakang, sebuah suara memanggil dengan ragu. "Pak, ini dompetnya, ya?" Aku menoleh. Di hadapanku berdiri seorang perempuan Indonesia berusia sekitar 60 tahun. Bajunya sederhana, langkahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan kehangatan. Di tangannya tergenggam sebuah dompet kecil berwarna biru muda. Saat itu, aku belum tahu bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi salah satu momen yang paling membekas dalam hidupku. Perempuan itu berdiri beberapa langkah dari kami, masih terengah seolah baru saja berjalan cepat. Tangannya terulur, menggenggam dompet kecil yang warnanya langsung dikenali oleh siswi di sampingku. Wajah siswi itu seketika berubah. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca, seakan takut momen itu hanya ilusi. "Ini dompetnya," ulang perempuan itu dengan nada hati-hati, seolah khawatir salah orang. Aku mengangguk dan mempersilakan siswi tersebut mendekat. Dompet itu dibuka dengan tangan gemetar. Semua isinya masih ada. Uang, kartu identitas, dan foto kecil seorang nenek yang mulai pudar warnanya. Siswi itu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa ditahan. Perempuan itu memperkenalkan diri dengan sederhana. Namanya Ibu Sulastri. Ia menemukan dompet tersebut tergeletak di dekat eskalator. Melihat kartu pelajar bertuliskan huruf Mandarin, ia menyadari bahwa pemiliknya pasti siswa asing. Ia pun berkeliling, mengikuti rombongan berseragam serupa, takut dompet itu diambil orang lain. Aku mendengarkan ceritanya dalam diam. Bayanganku tentang seseorang yang mungkin hanya akan menyerahkan dompet itu ke petugas terdekat sirna seketika. Ibu Sulastri memilih cara yang lebih melelahkan. Berjalan di tengah keramaian, mencari pemiliknya sendiri. Siswi itu mencoba mengucapkan terima kasih berulang kali dengan suara terbata. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Ibu Sulastri langsung menggeleng tegas. "Tidak usah, Nak," katanya pelan. "Rezeki saya sudah cukup. Yang penting kamu sekarang tenang." Ia menepuk bahu siswi itu dengan lembut, seperti seorang ibu menenangkan anaknya sendiri. Lalu, tanpa menunggu reaksi lebih jauh, ia berpamitan dan pergi. Langkahnya pelan, menyatu kembali dengan keramaian, seolah apa yang baru saja dilakukannya bukan sesuatu yang istimewa. Kami semua terdiam. Tidak ada yang langsung berbicara. Para siswa yang biasanya riuh kini menunduk, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Aku berdiri mematung, merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan bergerak di dalam dadaku. Selama bertahun-tahun, aku sering mendengar kata kejujuran diajarkan dalam buku dan pidato. Namun apa yang baru saja kulihat bukanlah pelajaran, melainkan keteladanan. Bukan tentang aturan, melainkan tentang empati. Di saat itulah aku menyadari, tanpa disadari, sebuah dinding di dalam diriku runtuh perlahan. Perjalanan kembali ke hotel berlangsung dalam keheningan yang tidak biasa. Bus melaju perlahan meninggalkan kawasan perbelanjaan. Namun tidak ada tawa,
Tidak ada percakapan ringan seperti sebelumnya. Para siswa duduk di kursi masing-masing, memandang keluar jendela, atau menunduk ke pangkuan mereka. Keheningan itu bukan karena lelah, melainkan karena setiap orang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku duduk di kursi depan, menatap jalanan yang perlahan berganti pemandangan. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di balik kaca jendela, Jakarta kembali bergerak dengan ritmenya yang tenang. Namun pikiranku masih tertinggal di wajah Ibu Sulastri. Wajah sederhana dengan sorot mata yang hangat, tanpa sedikit pun rasa ingin dipuji. Aku mencoba mengingat kembali semua perjalanan studi yang pernah kupimpin. Beberapa kali kami kehilangan barang di kota besar lain, dan hampir selalu berakhir dengan laporan, birokrasi, dan rasa putus asa. Kejadian hari ini seharusnya bisa menjadi pengalaman pahit. Namun kenyataannya justru berubah menjadi pelajaran yang tidak pernah kuterima di ruang kelas manapun. Dari balik kursi, kudengar suara isak tertahan. Siswi yang kehilangan dompet itu masih mengusap matanya. Teman di sebelahnya menggenggam tangannya, memberi dukungan tanpa kata. Tidak ada yang menertawakan atau mengomentari. Semua seperti memahami bahwa momen ini bukan untuk dibicarakan dengan suara keras. Aku menatap ke depan, merasakan berat yang aneh di dada. Prasangka yang dulu kubawa dari Shanghai kini terasa rapuh. Selama ini aku menilai masyarakat dari keteraturan sistem, kecepatan layanan, dan efisiensi. Namun apa yang kulihat hari ini berada di luar semua ukuran itu. Ini tentang niat baik yang lahir tanpa pamrih. Sesampainya di hotel, para siswa turun dengan langkah pelan. Tidak ada yang terburu-buru. Aku berjalan terakhir, memperhatikan punggung-punggung muda yang biasanya penuh percaya diri. Malam itu, mereka tampak lebih dewasa, seolah baru saja menyentuh sisi kehidupan yang selama ini tersembunyi dari grafik prestasi dan angka peringkat. Aku tidak langsung naik ke kamar. Aku duduk sendiri di lobi hotel, memandang lampu gantung yang memantulkan cahaya lembut ke lantai marmer. Di dalam kepalaku, bayangan Ibu Sulastri kembali muncul. Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa banyak penilaian yang selama ini kubentuk hanya dari jarak dan dugaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa banner-banner kecil di hadapan sebuah kebaikan yang tidak membutuhkan pengakuan. Perjalanan kami berlanjut ke Yogyakarta pada hari berikutnya. Pemandangan di luar jendela bus berubah perlahan, meninggalkan gudang-gidang tinggi Jakarta menuju hamparan sawah hijau yang membentang luas. Rumah-rumah sederhana berdiri berjajar, pohon-pohon kelapa melambai pelan, dan di kejauhan, gunung berdiri sunyi, seolah menjadi penjaga waktu. Aku duduk dalam diam, membiarkan pemandangan itu berbicara tanpa kata. Ada ketenangan yang sulit kutemukan di kota besar. Pak Hendra bercerita tentang Yogyakarta sebagai pusat budaya dan pendidikan. Nada suaranya berubah lebih serius saat ia mulai menyinggung gempa besar yang pernah melanda daerah ini bertahun-tahun lalu. Kami berhenti di sebuah pusat edukasi gempa. Di dalam ruang pameran, foto-foto terpajang rapi, bangunan runtuh, sekolah yang porak-poranda, jalanan retak terbuka. Wajah-wajah manusia dalam foto-foto itu memancarkan duka yang tak perlu dijelaskan. Aku melangkah perlahan, membaca keterangan singkat di bawah setiap gambar. Namun di antara foto-foto kehancuran itu, ada gambar lain yang menarik perhatianku. Warga saling membantu membangun kembali rumah. Anak-anak belajar di bawah tenda sederhana dengan senyum yang tetap terjaga. Guru-guru berdiri di depan papan tulis darurat, mengajar dengan keteguhan yang tidak goyah oleh runtuhnya bangunan. Para siswa kami terdiam. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang sibuk dengan ponsel. Aku bisa merasakan kesunyian yang berat, namun penuh hormat. Petugas pusat edukasi menjelaskan bagaimana masyarakat bangkit bersama, bagaimana luka perlahan berubah menjadi tekad. Aku membayangkan kehilangan yang harus mereka tanggung, dan kekuatan yang mereka kumpulkan untuk melanjutkan hidup. Pendidikan di sini tidak berhenti saat gedung runtuh. Ia justru menemukan bentuknya yang paling manusiawi. Saat keluar dari ruangan, langit Yogyakarta tampak cerah. Angin bertiup pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa di tempat ini, penderitaan tidak disembunyikan, tetapi diolah menjadi kekuatan. Di dalam bus, suasana tetap sunyi. Namun, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang penuh makna. Aku mulai memahami bahwa sebuah bangsa tidak hanya dinilai dari kemegahan kotanya, tetapi dari caranya bangkit saat segalanya runtuh. Sore itu kami bertemu dengan sekelompok siswa dari sebuah sekolah menengah di Yogyakarta. Pertemuan berlangsung di ruang terbuka yang teduh, dengan meja-meja kayu sederhana
dan minuman hangat yang telah disiapkan. Awalnya suasana terasa kaku. Para siswa saling bertukar pandang, mencoba mencari kata pembuka yang tepat dalam bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Seorang siswi berambut hitam panjang melangkah maju dengan senyum tenang. Namanya Ayu, usianya 17 tahun. Ia menyapa kami dalam bahasa Inggris yang jelas dan ramah, lalu memperkenalkan teman temonnya satu persatu. Nada bicaranya tidak berlebihan, tetapi penuh keyakinan. Perlahan, dinding tak kasat mata di antara dua kelompok itu mulai runtuh. Percakapan pun mengalir. Mereka berbicara tentang pelajaran favorit, musik yang mereka dengarkan, dan kegiatan sehari-hari. Tawa kecil mulai muncul. Ketika salah satu siswa kami menyinggung pengalaman gempa, suasana sejenak hening. Aku memperhatikan wajah Ayu. Ia tidak terlihat gugup, tidak pula dramatis. Ia bercerita bahwa keluarganya sempat kehilangan rumah. Namun tetangga saling membantu, membuka pintu bagi yang membutuhkan. Kami belajar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, namun mengandung keteguhan yang sulit diabaikan. Pembicaraan kemudian beralih pada mimpi masa depan. Salah satu siswa kami berbicara tentang universitas ternama dan karier dengan penghasilan tinggi. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku telah mendengar jawaban serupa berkali-kali sepanjang karierku. Namun ketika giliran Ayu berbicara, aku merasa dadaku sedikit mengencang. Aku ingin kembali ke desa dan mengembangkan seni tradisional, katanya. Banyak warisan budaya yang hampir hilang. Kalau bukan kami yang menjaga, siapa lagi? Ucapannya disampaikan tanpa heroisme, tanpa keinginan untuk dikagumi. Siswa lain menambahkan keinginannya menjadi sukarelawan di daerah terpencil. Ada pula yang bersita-sita menjadi musisi independen agar bisa menyuarakan keresahan generasinya. Mimpi-mimpi itu tidak selalu berhubungan dengan uang atau status. Banyak yang berakar pada tanggung jawab dan makna. Aku menatap para siswa kami. Di mata mereka, aku melihat sesuatu yang baru. Kekaguman yang tidak lahir dari kecanggihan teknologi, melainkan dari keberanian untuk memilih jalan yang bermakna. Di saat itulah aku menyadari, mungkin selama ini kami terlalu sempit mendefinisikan kesuksesan. Pendidikan di tempat ini tidak hanya mengajarkan cara hidup, tetapi juga alasan untuk hidup. Hari terakhir perjalanan tiba tanpa terasa. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah ketika kami berdiri di halaman sebuah monumen yang menjulang kokoh di tengah kota. Pilar tinggi itu berdiri sunyi namun tegas, seolah menyimpan cerita panjang tentang perjalanan sebuah bangsa. Kami masuk bersama, menaiki lift yang bergerak perlahan menuju puncak. Di dalam lift, tidak banyak percakapan. Para siswa berdiri rapat. Sebagian menatap lantai, sebagian lagi menahan napas menunggu pintu terbuka. Ketika pintu terbuka, angin hangat langsung menyambut kami. Dari ketinggian itu, Jakarta terbentang luas di hadapanku. Gedung-gedung tinggi berdampingan dengan taman hijau, jalan raya berliku, dan ribuan kehidupan yang bergerak serempak di bawah sana. Aku berdiri di tepi, memandang lama tanpa berkata apa-apa. Pemandangan itu bukan sekadar indah, melainkan jujur. Kota ini tidak berusaha menyembunyikan kontrasnya. Ia memperlihatkan segalanya apa adanya. Di saat itulah sebuah kesadaran pelen-pelen menekan dadaku. Selama ini aku menilai Indonesia dari kejauhan, dari potongan berita, dari angka, dari asumsi yang diwariskan tanpa pernah benar-benar diuji. Aku merasa malu. Bukan karena negara ini ternyata berbeda, melainkan karena aku menyadari betapa mudahnya diriku menghakimi tanpa mengenal. Aku teringat wajah Ibu Sulastri, keteguhan para guru di Yogyakarta, mimpi Ayu yang sederhana, namun bermakna. Semua itu membentuk satu benang merah yang tak terbantahkan. Negara ini mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam ruang rapat atau laporan akademik. Kemanusiaan yang hidup dalam tindakan sehari-hari. Saat kami turun kembali ke bawah, suasana berubah muram. Para siswa menyadari perjalanan ini akan segera berakhir. Di dalam bus menuju bandara, keheningan kembali hadir. Namun kali ini, keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Beberapa siswa menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Seorang siswi berkata pelan, hampir berbisik, bahwa ia ingin kembali ke Indonesia suatu hari nanti. Yang lain mengangguk tanpa ragu. Aku mendengar diriku sendiri menjawab, dengan suara yang lebih jujur dari yang kuduga, bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Pesawat lepas landas, meninggalkan Jakarta. Aku menatap daratan yang perlahan mengecil di bawah awan. Di dadaku, bukan lagi prasangka yang kubawa pulang, melainkan rasa hormat. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa perjalanan ini bukan hanya milik para siswa, tetapi juga milikku sepenuhnya. Kepulangan kami ke Shanghai tidak serta-merta mengembalikan kehidupan ke titik semula. Pesawat memang mendarat, koper dibuka, dan jadwal kembali berjalan seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah. Tidak terlihat, tetapi menetap. Di ruang kelas, di lorong sekolah, bahkan di dalam diriku sendiri, para siswa mulai menuliskan pengalaman mereka di media sosial. Bukan unggahan sensasional, melainkan catatan jujur tentang keramahan orang Indonesia, tentang sekolah yang mengajarkan tanggung jawab, tentang seorang perempuan sederhana yang mengembalikan dompet tanpa meminta apapun. Cerita-cerita itu menyebar pelan, lalu meluas. Orang tua yang dahulu ragu, kini justru bertanya dengan nada ingin tahu. Tak lama kemudian, aku dipanggil ke ruang direktur. Madam Lin menyambutku dengan ekspresi tenang. Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mulai melirik kemungkinan kerjasama dengan sekolah di Indonesia. Pengalaman perjalanan kami dijadikan rujukan. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Semua itu bermula dari sebuah keputusan yang dulu kuanggap biasa saja. Beberapa bulan kemudian, hari kelulusan tiba. Aula sekolah dipenuhi wajah-wajah yang kukenal selama bertahun-tahun. Ketika namaku dipanggil untuk berbicara, tanganku sedikit bergetar. Namun aku tahu, ini saatnya berkata jujur. Aku mengakui bahwa selama puluhan tahun mengajar, aku pernah salah menilai. Aku pernah memandang dunia dari kejauhan, mengira aku memahami tanpa benar-benar mengenal. Aku berkata bahwa Indonesia, dengan segala kesederhanaan dan kehangatan manusianya, telah membuka mataku tentang makna pendidikan yang sesungguhnya. Beberapa siswa menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Aku membungkuk dalam-dalam, bukan sebagai bentuk formalitas, melainkan sebagai penghormatan. Tepuk tangan pun bergema, panjang dan hening pada saat yang sama. Tahun-tahun berikutnya, pertukaran pelajar pun terwujud. Siswa dari dua negara saling berkunjung, berbagi cerita, budaya, dan mimpi. Aku melihat generasi muda tumbuh dengan cara pandang yang lebih luas dan hati yang lebih lembut. Di dalam diriku, sebuah janji tetap hidup, bahwa sebagai guru, tugasku bukan hanya mengajarkan angka dan rumus, tetapi juga membantu manusia belajar memahami sesamanya. Karena pada akhirnya, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi mereka yang bersedia membuka hati.